Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa ya. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Nia Supriyati. Oke, aneka kuehnya, konten aneka kuehnya insya Allah kita lanjut kembali pemirsa ya. Kita saling berbagi ilmu itu ya hablum minanas pemirsa ya. Intinya saya cuma bisa seperti ini begitu. Jadi lewat channel ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pemirsa semuanya dimanapun berada melalui resep-resep yang saya sampaikan di channel ini. Oke, semoga bermanfaat dan semoga terhibur, dan mudah-mudahan semoga bisa menjadi peluang usaha buat siapapun, karena kita hidup ya harus lanjut pemirsa ya. Roda kehidupan harus terus berjalan walaupun kita dalam keadaan stuck ya, jangan sampai berhenti, tetap aja maju terus ke depan, karena ibaratnya dapur harus selalu ngebul. Intinya ya kita mencari perekonomian dari segi apapun, yang penting halal begitu pemirsa ya. Oke. Karena perekonomian sekarang mungkin lagi dalam keadaan resesi pemirsa ya, atau keadaan prihatin karena kondisi serba naik harganya, sembako, sayuran, bumbu dan lain sebagainya. Ini terjadi yang sudah bertahun-tahun ya, bahkan di tahun 98 sudah mulai ya krisis moneter atau krismon itu terjadi, sampai saat ini pun tetap masih mengalaminya ya. Jadi kita sebagai masyarakat intinya jangan sampai merugikan diri sendiri hanya karena kondisi keadaan yang kita hadapi akan membelenggu kita seumur hidup atau selamanya di setiap waktu begitu. Jadi tetaplah kita bertindak positif, berpikir positif, melakukan sesuatu hal yang positif, berakhlak positif, jangan memilah-milah kepada siapapun, si A, si B, si C, si D sampai Z, semuanya sama ya, karena orang yang mampu juga ya butuh proses untuk menjalani hal itu, karena dengan kerja keras dan kemauan serta niat dan pemikiran yang lebih maju. Oke, kalau memang orang yang monoton masih itu juga yang dilakukan dan yang diutarakan, yang diucapkan, yang diterapkan, ternyata tidak ada perkembangan. Jadi maju hanya lewat fasilitas orang, maju hanya lewat pergerakan orang, maju hanya lewat tangan orang. Itu udah salah besar ya. Jadi maju itu harus atas niat sendiri, itikad sendiri, keinginan sendiri, dan pemikiran yang lebih maju untuk diri sendiri. Karena orang lain pun sama, kerja keras itu bagaimana caranya, mencari pundi-pundi uang itu bagaimana caranya, tidak bisa melalui lewat orang lain ya, karena semuanya pun sama menjalani hidup yang sama dalam keadaan resesi seperti ini. Alhamdulillah kalau ada yang masih mau peduli kepada kita, harus bersyukur sekali, karena tidak semua teman sama, ada yang baik, itu bonus ya. Ya karena mungkin tahu kondisi kita lagi betul-betul di bawah. Makanya kalau kita hidup harus banyak bersedekah. Intinya mau besar mau kecil itu udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun yang kita sedekahkan untuk siapapun, dimanapun berada, kapanpun, itu Allah akan mencatatnya ya. Tidak tergantung dari berapa nominal, tapi dengan niat kita, walaupun dengan 2.000 ibaratnya 2.000 rupiah, insya Allah itu akan menjadi sebuah niat yang tulus lillahi ta'ala dalam hati
kita ya, karena Allah melihat ketulusan orang itu dari diri kita, bukan berapa nominal besar jumlah yang dikeluarkan kalau kita tidak ridho gitu pemirsa ya. Oke. Makanya kita hidup untuk mengenali orang harus waspada ya. Sebelumnya kita karena tidak pernah mengalami hal seperti ini ya, dikira kita ya orangnya mungkin baik ya seperti kita gitu ibaratnya. Saya bukan merasa paling baik, karena untuk apa sih gunanya menzolimi ya, terzolimi aja udah nggak enak begitu pemirsa ya. Jadi di pemikiran saya tuh ya mungkin ini orang baik ya begitu, Allahu alam. Ternyata pas udah kita kenal dengan lebih dalam, buruk sekali. Makanya perhatikan untuk mengenali orang itu dari awal secara detail, dari akar-akarnya secara tuntas ya, dari asal usulnya sampai keluarga besarnya pun harus kita lihat bagaimanakah cara mereka untuk memperlakukan sesamanya, apakah dengan layak, apakah dengan baik, apakah dengan norma atau tidak dengan norma. Itu bisa dilihat ya. Berapa korbankah yang sudah menjadi boneka ya, yang sudah terhipnotis karena suatu manis di bibir tapi pahit di hati ya. Jangan sampai teralami oleh siapapun dimanapun berada. Udah cukup yang sudah mengalaminya aja, jangan sampai teralami oleh keturunan kita ya, anak cucu kita. Stop, jangan sampai, karena hal ini nggak enak sekali gitu aja. Oke, kita tetaplah berniat baik walaupun ya ada sebuah duri ya di dalam hidup kita, di depan mata kita banyak ya. Kalau Allah masih berkenan untuk memberikan kesabaran kepada hamba ya, Lillahi ta'ala, kita hadapi aja sampai kapankah itu, wallahu alam ya. Karena kalau seseorang kita lihat dari niat dulu nih, niat awalnya bagaimana. Kalau niat awalnya udah jelek, selamanya akan seperti itu tetap ya. Oke, berhati-hatilah selalu ya. Kita mengenal orang harus berhati-hati. Kita tidak tahu kejahatan orang itu seperti apa, karena kita saking polosnya, saking lugunya, kita mau juga dibodoh-bodohi begitu. Makanya kita intinya ya jangan terlalu percaya sama orang. Maksudnya ini orang di depan mata memang kayak terkesan baik, tapi ternyata sudah kita menjalani hidup bertahun-tahun, tinggal bersama, bukan hidup bersama ya, tapi tinggal bersama tapi tidak hidup bersama, ternyata begini rasanya. Oke, sekian videonya pemirsa ya. Jagalah anak-anak kita sebagai generasi mendatang ya, untuk memajukan negara ini, tunas bangsa ya. Berikan akhlak yang baik, berikan sebuah ilmu yang baik, berikan sebuah pengetahuan yang baik, berikan sesuatu hal yang berlandaskan yang udah ada di negara ini, landasannya apa. Oke, sekian dan terima kasih.